guna menciptakan alat ataupun metode untuk membantu kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Nah, di sini saya mengambil pengertian teknologi menurut para tokoh. Yang pertama menurut Jacques. Jacques mengatakan teknologi ialah ilmu yang mempelajari atau mencakup keseluruhan metode yang digunakan dalam mencapai ciri yang efisien. Beberapa hal yang harus diperhatikan gereja dalam mengembangkan teknologi dan media tersebut. Yang pertama yang dapat kita lihat ialah Renstra. Renstra adalah rencana strategi untuk mengelola dan mengembangkan umat Tuhan, jemaat, dengan prinsip gereja secara dengan aliran yang diambil. Contohnya seperti gereja saya HKI. Renstra ini disusun dalam sebuah dokumen melalui sinode dalam kurun waktu 5 tahun. Dan dengan adanya Renstra yang disusun ini, maka program dan rencana yang dicapai sesuai dengan tema-tema tahunan yang diangkat dalam sebuah gereja. Misalnya pada tahun 2021 ini, tema HKI ialah SDM, sumber daya manusia. Peningkatan kesejahteraan para jemaat, itulah yang akan dilakukan HKI untuk beberapa tahun ke depan ini. Yang kemudian ialah administrasi. Administrasi ini proses kerjanya untuk melaksanakan rencana strategi yang telah disusun sebelumnya. Medianya bisa kita lihat yang disusun dengan Microsoft Excel, Microsoft Word. Itulah merupakan contoh media. Administrasi ini adanya pembangunan sebuah kategorial yang ada di dalam gereja dan memiliki medianya masing-masing. Kita masuk ke dalam struktur organisasi, yang dimana setiap gereja pasti memiliki struktur yang berbeda. Jika di HKI menggunakan sistem episkopal yang dipimpin oleh Epolis serta jajarannya hingga ke jemaat, pelayanan tingkat jemaat serta memiliki bidangnya masing-masing. Setiap bidang ini mempunyai program yang untuk dilaksanakan ke depannya. Kita masuk lagi selanjutnya, itu ialah kepengurusan. Gereja sebagai organisasi memiliki pelayanan yang cukup luas. Perlu membuat kepengurusan dalam gereja agar dapat merangkap tatanan pelayanan dan dapat mencapai rencana strategi yang telah disusun. Adapun medianya ialah pengurus yang terpilih, seperti jajaran mulai dari Epolis hingga jajaran ke bawah, agar mencapai program yang telah disusun itu menjadi lebih baik lagi. Kita masuk kepada selanjutnya itu ialah tugas gereja. Gereja terpanggil untuk melaksanakan tugasnya di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat ataupun organisasi. Yang pertama yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Dalam koinonia diperlukan tatanan ibadah yang baik untuk dapat memakai persekutuan dengan arah, dan media yang digunakan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dalam pengajaran yang dibuat. Kita masuk ke dalam marturia. Marturia adalah proses pengkabaran Injil perlu
adalah yaitu dengan bantuan media lainnya. Media yang digunakan seperti handphone. Di dalam media handphone ini terdapat WhatsApp, YouTube, dan melalui media ini juga kita bisa menyampaikan kebenaran Injil, mengirimkan renungan kepada jemaat-jemaat, membuat grup komunitas agar firman itu tersampaikan kepada khalayak orang banyak. Selanjutnya itu ialah diakonia. Dalam berdiakonia, sistem yang digunakan dalam program yang telah direncanakan, misalnya memiliki perencanaan maupun aturan pelayanan diakonia harus dilakukan dalam jangka waktu beberapa lama. Hal ini juga memerlukan media, salah satunya ialah seperti kebutuhan pelayanan, seperti materi yang diberikan kepada jemaat yang kurang mampu maupun sandang pangan. Itulah yang harus dilakukan pelayanan diakonia di dalam gereja. Selanjutnya ialah kepemilikan gereja. Apa sih yang menjadi kepemilikan gereja? Apakah hanya keuangan yang diberikan oleh jemaat ataupun aset-aset dalam gereja? Apakah itu saja yang dikatakan kepemilikan gereja? Nah, di sini bukan hanya keuangan ataupun aset-aset yang dimiliki gereja, tetapi orangnya, jemaatnya lah yang paling utama. Karena jemaat dapat kita kembangkan potensi yang ada di jemaat supaya jemaat itu semakin berkembang, tidak mati talenta yang dimiliki dari setiap jemaat. Maka gereja juga harus memperdulikan jemaat, memperdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap jemaat yang ada di dalam gereja. Selanjutnya itu ialah kepemimpinan. Dalam proses berjalannya rencana strategi yang dilakukan oleh gereja itu, tentu perlu adanya yang memimpin untuk mengkoordinir atau mengarahkan sebuah program yang ada di dalam gereja supaya terjalin dengan baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menceritakan pengalaman CP1 dan CP2 saya. CP1 saya yaitu di HKI Sibuntuan, Resos Sibuntuan, yang dimana di HKI Sibuntuan tempat CP saya ini sudah melakukan atau menjalankan renstra yang telah diberikan oleh HKI, menjalankan setiap program-program yang telah tertata yang dibuat oleh pimpinan pusat. Itulah yang saya lihat di dalam CP1 saya. Kemudian CP2 saya yaitu di GKPA. Di GKPA juga sudah melakukan renstranya secara terarah. Mungkin di dalam kehidupan juga ada program ataupun planning yang kita lakukan, pasti ada gejolak ataupun kerikil-kerikil. Tetapi para pemimpin di tempat CP saya berusaha untuk melakukan sebuah teknologi ataupun media itu dengan secara kerja keras, dengan hati yang tulus. Nah, solusi yang dapat saya berikan melalui pengalaman CP saya ini ataupun mengenai media dan teknologi ini, yang pertama, pemimpin harus bisa mengkoordinir atau mengembangkan potensi yang ada di dalam jemaat yang digembalakannya. Yang kedua, bahwa setiap gereja harus melaksanakan renstra yang dibuat secara terarah dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik seturut dengan campur tangan Tuhan. Yang kemudian dengan mengambil rencana-rencana strategi tahunan agar dapat memperluas tujuan gereja sehingga tatanan tersebut dapat tercapai, harus membangun potensi yang ada di dalam jemaatnya.
Jemaat juga turut dalam pelayanan, bukan hanya singtua, bukan hanya pendeta. Semua tatanan yang ada di dalam gereja ialah semuanya pelayan. Kita semua ini pelayan Tuhan. Demikian hasil pemaparan saya mengenai materi teknologi dan media pengajaran pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan